Jadi dengan metode ini mereka bisa belajar cepat sekali gitu. Jadi kayak misalnya tadi kali bagi tambah kurang 2 minggu, pecahan desimal 2 minggu gitu ya. Terus udah gitu sisanya pelajaran yang lain paling sekitar 1 bulan, 2 bulan selesai lah kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Guru kan nggak boleh salah ngajarin kan Pak? Iya, iya. Orang bilang kalau dokter salah suntik paling 1 korban. Iya. Kalau guru salah yang diajarkan, apalagi dia tidak menyenangkan kan bisa bikin efek psikologis. Begitu Benar, Pak, ya? sangat. Ya, happy banget saya dapat tamu. Ini adalah apa ya, sahabat lama. Kami dulu pernah berinteraksi dalam pekerjaan kegiatan. Ininya, karyanya, kontribusinya untuk negara itu luar biasa. Kalau gue inget banget, waktu beliau pulang ketemu saya dan beliau minta saya bantu satu kegiatan. Waktu itu mensosialisasikan fisika tuh asik. Gue bilang, ngapain Pak Yo pulang? Kalau gue jadi dia, gue gak pulang di Amerika aja. Pasti beliau kaya raya karena kejeniusannya. Ya, Prof. Yohanes Surya sudah ada di studio saya. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas Helmi. Senang sekali nih. Nih kita udah lama nggak ketemu, terus senang sekali sekarang bisa ketemu nih. Senang banget saya karena Prof. Yohanes tuh ya, ini orang gila loh, idealis. Waduh, saya ingat banget waktu pulang mobilnya cuma Vantren gitu. Vantren udah warna merah waktu itu. Merah. Di mana tuh? Di museum itu, Pak Yu. Wah, itu udah nggak tahu kemana. Dan beliau di Indonesia berliku-liku juga pekerjaannya, tapi kita mencatat ya. Beliau itu dulu pekerjaannya yang membuat pulang itu dalam rangka mengawal anak Indonesia untuk menangkan Olimpiade Fisika ya? Iya, Olimpiade Fisika Internasional. Ya. Waktu itu Pak Yu masih di Amerika ya? Waktu itu di Amerika. 93 kita ngelatih anak-anak Olimpiade. Ada 5 orang anak Indonesia. Ya. Pak Yo minta kirim ke Amerika. Ya, dilatih di sana. Kemudian setelah dilatih dipertandingkan, kebetulan Olimpiadanya di Amerika. Di Amerika. Iya. Dapat. Nah, waktu itu dapat perunggu. Perunggu Oki ya? Oki. Oki ini sekarang jadi ilmuwan yang sangat terkenal. Oh iya? Bisa dilihat dia memecahkan misteri 140 tahun fisika. Bisa dilihat di internet. Dan luar biasa sekali penemuan dia. Sekarang dia jadi saintis yang terkemuka di IBM headquarter di New York. Wow. Ya. Dan anak-anak juga semua itu yang 5 itu mereka jadi semua. Jadi sekarang lebih dari 100. Habis itu Pak Yo memutuskan pulang kan? Iya. Padahal di sana udah jadi profesor. Waktu itu kita dapat postdoc ya. Jadi waktu itu saya sudah ada green card juga. Green card juga. Ya. Terus kan saya putuskan pulang karena saya lihat ada potensi nih. Itu yang gue katain, ngapain pulang? Ya, karena gajinya kecil. Ya, sebab dilatih sebentar aja anak-anak kita kok dapat perunggu. Sempet juga saya waktu itu. Wah, ini mantep nih saya bilang gitu ya. Nah, terus akhirnya kita pulang ngelatih terus kemudian latih sini 95 dapat perak. Perak. Nah, itu semangat kan. Jadi wah, nih potensinya besar kan. Nah, terus 95 terus 99 emas. Emas itu anak Bali itu. Nah, terus habis itu seterusnya emas terus. Nah, sampai 2006 kita juara dunia. Juara umum. Iya, juara umum. Jadi, juara umum itu waktu di Indonesia ya? Di Singapura. Di Singapura. Iya. Gila, itu Indonesia. Itu yang ngalahin yang jenis-jenis orang Cina, orang Soviet, Amerika mah kalah jauh ya? Iya, kita waktu itu dapat 4 emas, 1 perak, dan itu kita dapat absolute winner. Siapa profesor itu? Waldemar, siapa? Profesornya Waldemar Gostkowski, waktu itu presidennya. Presiden International Physics Olympiad. IFO? Ya, IFO. Ya. IFO nyebutnya IFO. Terus habis itu Pak Yo bikin TOFI ya? Bikin AFO. AFO? Ya, Asia. Untuk Asia. Okay. Nah, kemudian setelah itu masih jalan yang Asia sekarang. Saya TOFI ini kayak tim Olimpiadenya di Indonesia. Pak Yo, selama Pak Yo bantu dari 93 sampai 2010 ya berhenti ya? Iya. Sebelum diserahkan ke negara ya. Itu berapa medali emas, berapa perak, berapa perunggu? Ya, kalau emasnya sih kita 54 medali emas. Ya. Nah, kemudian kalau peraknya lebih kayaknya. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau secara otak sebenarnya kalau dilatih dengan benar,
Anak-anak Indonesia tuh dahsyat Pak Yo ya. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya beberapa kali anak-anak kita dapat the best eksperimen, the most creative eksperimen. Jadi bayangkan dalam lomba itu dia bisa menemukan teknik-teknik yang unik gitu loh, yang nggak kepikir sama orang banyak gitu loh. Nah itu makanya the most creative. Kayak si Oki Gunawan itu, dia waktu itu mendinginkan waktu itu ada sesuatu yang harus didinginkan ya, pakai liquid nitrogen gitu. Nah kemudian bagaimana nih supaya suhunya menjadi suhu kamar lagi gitu ya. Nah yang dia lakukan apa? Dia kan berarti harus mencari suhu yang lebih besar, lebih tinggi dari suhu kamar kan. Dia orang lain nggak kepikir. Jadi aluminium itu dimasukin ketek. Ketek kan 37 derajat. Nggak ada yang kepikir kan. Tapi jadi bau dong. Tapi kan unik gitu loh. Tapi kalau boleh saya kasih kesimpulan, soalnya kalau otak tuh, anak Indonesia tuh kan nggak kalah ya. Malah unggul. Jadi yang jadi persoalan itu udah cara mendidiknya ya Pak Yoyo. Iya. Nah, itulah kritik kita terhadap sistem pendidikan Indonesia. Iya. Jadi bagaimana si anak itu menikmati pendidikan itu yang perlu. Harus fun. Iya. Makanya ingat banget waktu saya bantu Pak Yoyo tuh kan bikin fisika itu asik. Iya. Ya, fisika itu asik. Ya. Yang sampai kita bikin, saya dengan Pak Yo tuh saya bantu bikin acara ya. Kita dunia fantasi men-challenge saya untuk, Pak Yo bilang, wah di situ banyak sekali apa fenomena-fenomena fisika. Kita bikin game dan habis itu beliau terangkan fisikanya. Iya, itu keren banget. Itu banyak banget. Nah, petualangan di dunia fantasi. Iya, Mas Helmi luar biasa tuh saat itu. Hostnya Ari Untung. Airi. Oke. Kenapa beliau datang kemari? Kita nggak mau ngomong serius. Sebenarnya beliau ini serius, profesor, tamatan dari William and Mary College. Ini salah satu college tertua di sana ya. Ya, sesudah Harvard. Ya, dan beliau ini PhD. Wah, mungkin summa cum laude ya. 4,0? Iya. 4,0 IP-nya. GPA-nya 4,0. Tapi beliau pulang karena kecintaannya terhadap negara. Gue udah bilang, Pak Yo, kalau gue jadi lu, gue nggak pulang. Sorry waktu itu ya. Saya mungkin kalah nasionalis dengan beliau. Asik aja. Akhirnya kemarin beliau ngeliat saya, Mas Helmi, saya baru nonton yang itu tuh, yang konten Mas Helmi yang burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Itu kan pepatah Cina ya. The bird of the same feather flocks together. Nah Pak Yo itu bisa menerangkan kenapa itu terjadi. Kenapa orang sejenis itu atau tipe sejenis ngumpul gitu. Termasuk Mas Helmi, gue bisa terangin tuh fenomena nguap. Yawning. Istilahnya dalam bahasa Inggris. Nguap itu memang, saya pernah bikin kuis memang Pak Yo. Ngelihat orang nguap, kita nguap kan? Iya, benar. Membaca orang nguap aja, tulisan nguap, kita nguap. Itu gue tahu tuh. Dengerin orang nguap samping kita aja, kita ikut nguap. Iya kan? Saya sama istri saya kalau dia mulai nguap, gue ikut-ikut. Mama jangan nguap lah gitu. Gue bilang besok, tadi malam dia nguap-nguap, gue ikut nguap. Ya, apa yang sebenarnya nguap itu kok contagious ya, istilahnya menular gitu, kan apa sih Pak Yo? Ya, itu sebenarnya konsep dari kita namakan gelombang emosi ya. Jadi kan segala sesuatu yang bergetar itu bisa menghasilkan gelombang gitu ya. Nah seperti ini, pegas ini, kalau ini bergetar ya. Kemudian kalau kita kasih tali di sini, dia akan terjadi gelombang di tali itu kan ya. Nah jadi di dalam tubuh kita ini, sel-sel tubuh kita ini bergetar. Paru-paru bergetar gitu ya. Nah kemudian juga jantung kita kan berdetak gitu ya. Nah iya. Pasti getaran ya. Ya, nah semua getaran. Nah dari getaran itu menghasilkan gelombang gitu. Nah gabungan dari gelombang-gelombang itu kita sebut gelombang emosi gitu loh. Jadi sebab di dalam tubuh kita nih terjadi sinkronisasi, selalu terjadi sinkronisasi ketika kondisinya kritis. Misal begini ya. Katakan kita mau jalan gitu ya. Kita jalan, coba kita jalan lambat tapi tangan kita begini. Nggak bisa. Kita kalau begini mesti jalan cepat. Karena nggak sinkron gitu loh. Tapi atau kalau kita mau jalan begini, tapi jalan cepat nggak bisa juga. Kenapa? Karena nggak sinkron. Jadi tubuh kita itu akan selalu melakukan sinkronisasi, adjustment. Iya, selalu. Tubuh kita ini seluruhnya selalu otomatis ya. Otomatis. Nah, jadi dia melakukan sinkronisasi. Demikian juga sel-sel tubuh kita ini semua getaran itu melakukan sinkronisasi sehingga keluarlah apa yang disebut
gelombang emosi ini. Nah, ini hipotesa ini saya buat untuk menjelaskan kenapa tadi menguap itu ya. Nah, katakan tadi Mas Helmy katakan lihat orang nguap misalnya seperti ini, itu sebentar aja dia pasti akan nguap gitu loh. Kenapa? Ya, karena kalau fenomena menguap ini kan sebenarnya gini. Ya. Biar penonton lo lihat ini nih. 1 menit aja gue jamin lo nguap juga tuh. Coba sekarang coba. Gue aja udah mulai mau nguap-nguap nih sekarang. Aduh, nguap itu dahsyat banget ya. Oke, Pak. Ya. Jadi udah cukup ya. Kalau enggak terus Pak ngomongnya. Ya, jadi menguap ini sebenarnya gini. Ini kan reaksi tubuh kita untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Oksigen itu kekurangan oksigen. Iya, karena tubuh kita kan lemah. Lagi capek gitu ya, lagi capek, maka tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga menguap itu mengambil lebih banyak oksigen. Nah, lalu seandainya misalkan ketika kita menguap itu seluruh getaran tubuh kita kan getaran tubuh yang kondisinya itu frekuensinya lebih rendah. Lebih rendah itu jadi kita namakan misal frekuensi nguap gitu ya. Nah, sehingga kita nguap kan. Nah kalau kita ada teman kita sebelah kita gitu ya, sebelah kita dia misal pikirannya lagi kemana-mana gitu ya, nggak konsen gitu ya, terus kita duduk sebelahnya, maka frekuensi menguap kita akan mempengaruhi dia akan terjadi resonansi gitu loh. Nah, resonansi maksudnya seperti ini ya, misalnya kalau ada 2 garpu tala, saya bunyikan ini akan ikut bergetar gitu. Jadi, nah demikian juga kalau tubuh kita dengan teman kita ini, teman kita ini akan bergetar dengan frekuensi frekuensi ngantuk tadi. Ngejas sehingga dia bergetar dengan frekuensi yang rendah itu, sehingga otomatis dia nguap lagi. Tapi, bagaimana kalau lihat gambar? Kan tadi lihat gambar kan? Ya. Nah, lihat gambar. Di mana kan nggak ada hubungannya. Nggak ada getaran dari gambar. Nah, iya, gambar nggak ada getaran, tapi gambar itu menyuruh otak kita. Oh, Anda ini sebenarnya lagi lemah gitu. Anda ini lagi capek gitu. Nah, sehingga otomatis kita bergetar, menurunkan getaran-getaran tubuh kita ke frekuensi ngantuk itu. Sehingga kita akhirnya jadi ikut ngantuk gitu. Jadi gambar juga pengaruh, suara juga pengaruh. Sama suara kalau kita nguap-nguap gitu, kita ngedengarnya seperti itu juga. Malah baca dan saya praktekin. Kita membaca tulisan nguap aja, ikut nguap tuh. Iya. Karena itu pengaruh otak bahwa nguap, kamu sebenarnya lagi lemah, kamu harus. Kita nggak nguap, tapi kita ngomong nguap. Iya. Kita ngebahas nguap pun ini, saya udah mulai nguap. Aduh. Itu juga terjadi kalau kita dalam perjalanan, Pak Yo ya. Dalam perjalanan tuh. Biasanya kalau rombongan. Ya gitu. Satu berhenti gitu di pom bensin mau kencing, mau pipis. Yang lainnya ikut kebelet semua ya. Is it the same? Nah, kalau itu mungkin agak sedikit beda fenomena. Karena frekuensinya mungkin kalau tadi kencing itu mungkin agak sedikit beda kali ya. Tapi kalau nguap itu jelas karena frekuensi tubuh kita kan. Tapi saya belum tahu tuh kalau yang kencing itu saya belum bisa. Tapi Pak Yung ngalamin kan? Apa? Kita tuh lagi rombongan gitu. Satu kencing, yang lain jadi kepengen jadi kebelet juga gitu. Ya. Kalau memang itu kalau mau dijelaskan dengan teori gelombang sih bisa aja gitu bisa ya. Aja, bisa aja kita jelaskan seperti yang tadi misalnya si A itu udah bergetar dengan frekuensi hendak pipis gitu ya. Terus temennya jadi bergetar dengan frekuensi yang sama, akhirnya pengen semuanya ke toilet gitu. Ya, sama seperti ya bukan hanya tadi mau ke belakang atau mau nguap, tapi kan juga macam-macam, ada kegembiraan, ada marah gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang gembira, dia akan kita pasti gembira. Nah, kayak gambar ini misalnya. Coba. Nih, sini nih. Ya. Kamu praktek. Kamu lihat ya foto ini. Ya, biarin kamera ke sini aja. Pak Yo mau bicara silakan. Ya, ini orang ngomong ya. Kamera ke sini aja. Ya, kalau kita lihat ini gambar, kita ngelihat orang bahagia ini, ngelihat aja otomatis kita akan bergetar dengan frekuensi gembira, bahagia itu. Ikut ya? Ya, ikut. Nah, jadi kalau kita misal ketemu orang yang lagi bahagia, ini menurut penelitian, maka ada kecenderungan kegembiraan kita akan naik 15%. Menular? Ya, menular. Itu kalau degree pertama. Artinya langsung kita ketemu nih ya. Tapi kalau kita misalnya, saya misal ketemu Mas Helmy cerita kebahagiaan ini kepada istri, berarti degree kedua, nah itu sekitar 10%. 10%. Ini hasil penelitian, bukan penelitian saya, tapi penelitian yang saya baca ya. Nah, kemudian kalau degree ketiga, ke saudaranya lagi cerita, itu bisa sampai 6%.
Turun lagi. Iya, tapi artinya kebahagiaan itu nular. Nular ya. Nular. Merambat Pak Yoyo. Merambat, jadi nular. Makanya kalau kita bahagia, kita nulis konten yang bahagia, orang lain akan ikut bahagia. Makanya menarik sekali gitu. Bahkan senyum Pak Yoyo ya, senyum itu kan reciprocal ya. Nah, kalau kita senyum, orang senyum. Ya, betul. Kalau orang senyum ke kita, kita pun otomatis ikut senyum. Ya, nah ini kejadian kemarin waktu di Humbang Hasudutan. Saya melatih 300 guru ya sama 700 murid. Itu selama 2 minggu mereka senyum terus gitu. Saya juga karena Pak Yoyo senyum terus. Pak Yoyo ngomong itu kan senyum terus. Nah, jadi mereka senyum terus sehingga kita juga jadi ikut tersenyum lagi, saling ini, jadi semua saling senyum-senyum gitu loh. Jadi kita bahagia gitu. Jadi selama 2 minggu itu sangat membahagiakan karena semua orang tuh berbahagia gitu. Sehingga ngajarnya gampang. Nah, ngajarnya gampang karena udah masuk gitu loh. Mereka juga, dan semua juga selama 2 minggu itu mereka menikmati sekali, happy sekali. Padahal diajarin matematika. Dan hasilnya memang luar biasa. Jadi terang ini, Pak Yoyo ini baru pulang dari satu mungkin desa kecil ya, terpencil di Sumatera Utara. Iya. Disuruh Pak Luhut nih. Iya, disuruh Pak Luhut. Ya. Beliau ini kerja di Pak Luhut sekarang. Ya, jadi beliau baru ngelapor ke saya waktu beliau WA. Jadi beliau ini melatih anak-anak yang pokoknya secara matematik parah banget ya Pak Yoyo. Iya. Dan dipilih random ya. Random. Jadi bukan dipilih yang pintar-pintar kan? Bukan. Jadi 700 anak-anak. Iya. Random. Random umur berapa? Umur kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 sama guru juga? Guru. Dan dari yang nggak bisa matematik ya? Iya, rata-rata yang nggak bisa. Jadi kayak ada anak kelas 6, 7 tambah 9 nggak bisa. Bener. 7 tambah 9 nggak bisa? Itu kelas 6. Kelas 6? Dan yang kita latih adalah gurunya. Gurunya latih, kemudian guru melatih ke anak-anak. Oh gitu? Iya. Jadi dengan metodenya Pak? Dengan metode, iya. Jadi metodenya sangat menyenangkan, semua gembira, gitu, fun gitu. Jadi bayangkan dari setengah 8 sampai jam setengah 6 sore, mereka terus matematika, dan anak-anak nggak bosan. Dan yang unik adalah orang tua sampai pada bilang begini, saya sekarang bingung dengan anak saya. Biasa jam 6 kan kalau di Humbang itu dingin ya, masih pada tidur anak-anak. Itu dekat Danau Toba ya? Dan dekat Danau Toba. Nah, dia jam 6 udah pada bangun, nyuruh bapaknya supaya dia mandi gitu, minta anterin, nggak apa-apa. Jadi sangat ada kegembiraan dan minta supaya jangan telat gitu. Dan orang tua juga bingung, pulang dia ditanyain matematik sama anaknya, atau anaknya minta bikin. Hasilnya Pak Yoyo? Hasilnya itu luar biasa. Jadi mereka itu dalam 2 minggu mereka bisa ngitung kali bagi tambah kurang berapa digit aja. Kali bagi tambah kurang? Iya. Sampai berapa digit? Berapa digit aja bisa. 3 digit? Bisa. Misalnya 179 kali 801? Iya, bisa. Dia tulis. Pak Yoyo bisa? Bisa, ditulis. Ditulis? Ya. Oh, nggak diapalin? Nggak. Kita kan nggak boleh hafal. Tapi kalau mencongak, misalkan 49 kuadrat gitu ya. Iya. Nah, itu kita bisa. Itu mencongak? Itu bisa mencongak. Kalau 2 digit masih bisa? Kalau 2 digit masih bisa. Misalkan katakan tadi misalnya berapa? Misalnya 49 kuadrat gitu ya. Nah, saya ngitung dulu. Ngitung dulu 49 kuadrat berarti 24, nanti 2401. 2401 itu 49. Kalau itu ada formulanya? Ada caranya, cara ngitungnya gitu ya. Gitu. Akar masih bisa? Akar otomatis kalau tadi kita kuadrat bisa, akar pasti bisa. Gitu. Tinggal dibalik? Iya. Gitu. Asal habis dibagi? Iya. Habis gitu. diakar? Asal diakar bisa itu. Iya. Jadi kalau 3 digit sih anak-anak itu ngitung? Bisa ngitung cepat pakai tulis bisa. Itu 700-nya bisa semua? Bisa semua, 95% kemarin. Iya, gua nantang. Jerome Pauline, kau dengerin. Kau dengerin tulang kau nih. Kata Pak Yoyo, kita tantang Jerome Pauline. Ngadapin murid-murid beliau, umur SD, yang baru dilatih 2 minggu. Ayo, kita kan mau bikin kuis kan? Boleh nih. Atau kau pulang kampung lah, kan kampung kaunya itu ya kan? Iya. Oh gitu Pak Yoyo. Dan ini Pak Yoyo juga katanya pernah juga melatih ke Papua juga ya? Iya, anak-anak Papua juga sama-sama konsepnya. Jadi mereka cuma butuh waktu nggak lama gitu ya. Jadi dengan metode ini mereka bisa belajar cepat sekali gitu. Jadi kayak misalnya tadi kali bagi tambah kurang 2 minggu, pecahan desimal 2 minggu gitu ya. Terus udah gitu sisanya pelajaran yang lain paling sekitar 1 bulan, 2 bulan selesai lah kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Jadi nggak usah butuh waktu lama gitu belajar matematika. Jadi makanya kalau saya bilang sebenarnya asal belajarnya fun. Apa sih metodenya kayak apa sih Pak Yoyo ajarin? Nah misalnya saya kayak apa sih bedanya dengan guru-guru biasa? Jadi pertama kita rangsang otak mereka. Misal caranya gini ya. Misal kalau saya bilang 5
Mas Helmi, saya tunjuk 2, Mas Helmi 3 ya. Iya. Oke ya, coba 5. Nah, 5. Nah, 5. Nah, 5. Nah, cepet kan? Iya. Makin lama makin cepet kan? Nah, Lucu itu deh. merangsang otak. Wah, senang sekali anak-anak ketawa. Yang salah ya, ketawa. salah ketawa. Nah, terus itu ngerangsang otak. Tapi terus kemudian bermain. Seperti misalnya dia menyanyi ya. Misal 8 tambah 7 berapa gitu. 8 tambah 7 nah, 15 misalnya gitu ya. Tetapi pakai lagu gitu. Pakai lagu, cuman dia nggak ngafal. Dia tahu kenapa begitu 8 tambah 7 15 kenapa gitu. Jadi benar-benar sepanjang 2 minggu itu mereka bermain sekali. Jadi sebenarnya masalah metode ya Pak Yo. Masalah metode aja. Jadi inilah teman-teman, saya tuh dengan beberapa teman lagi mau bikin gerakan guruku keren Pak Yo. Wah, supaya karena kita melihat ya, guru-guru itu makin kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak. Ya ini yang saya duluin aja deh. Kalau Pak Yo bisa bantu gitu. Wah bisa, sangat bisa itu, senang. Anak-anak saya aja kadang-kadang komplain, gurunya marah-marah, ditanya marah gitu ya. Kemudian metodenya nggak asik, bahasanya udah beda. Iya, benar. Apalagi sekarang anak-anak bahasa Jaksel, sekarang anak Jaksel nih. Iya kan, jadi menurut saya kita kepengen banget. Karena kita tahu betapa pentingnya itu peran guru. Ya kita tuh kepengen banget. Karena saya guru, ibu saya guru. Bapak saya guru dulu. Ya jadi betapa pentingnya. Dulu kan waktu saya SD, SMP, SMA kan kadang-kadang kita lebih nurut ke guru daripada ke orang tua ya Pak ya? Iya benar. Iya gitu loh. Jadi, nah kalau saja guru itu menjadi guru yang menyenangkan, iya, sebenarnya masuknya lebih cepat. Iya, benar. Nih teman-teman, saya sebelum ke Pak Yo, saya tuh menjadi penggila trivia, penggila sejarah. Kenapa? Dulu ada guru saya namanya Pak Firdaus almarhum, ngajarin sejarah tuh kayak sinetron Pak Yo. Jadi kalau orang perang di Penegoro pada tanggal sekian, tahun sekian dimulai, nggak begitu dia. Wah, dia gambarkan dulu di Penegoro pakai kuda, naik kudanya terotok, wah keren. Apa dia kemudian diceritain perang tuh kayak dalang gitu. Dan itu nancep banget. Jadi andai saja guru itu punya kesadaran ya betapa mereka itu bisa menjadi apa ya. Guru kan nggak boleh salah ngajarin kan Pak. Orang bilang kalau dokter salah suntik paling 1 korban. Kalau guru salah yang diajarkan, apalagi dia tidak menyenangkan kan bisa bikin efek psikologis. Begitu benar, Pak, sangat karena terus terang waktu dulu sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu saya pernah tes potensi. Sebenarnya pengen tahu, saya sebenarnya dari dulu kan belum pernah dites potensi sebenarnya apa sih yang membuatnya. Ternyata saya itu bukan matematik, bukan fisika. Guru ya? Saya adalah komposer musik. Komposer musik? Padahal saya nggak bisa musik sama sekali. Karena kenapa bisa begitu? Karena dulu satu guru saya bilang kepada saya, kamu tuh nggak bisa nyanyi. Udah stop. Jangan belajar nyanyi. Udah habis itu saya nggak pernah sentuh alat musik, nggak pernah sentuh nyanyi. Padahal potensinya musik. Itu menurut yang beberapa tahun yang lalu itu saya bilang katanya bakat terbesar saya adalah komposer musik. Mestinya. Mestinya. Tapi kan itu hilang. Hilang. Gara-gara guru. Perkataan seorang guru. Ya. Lihat dampaknya. Luar biasa kan? Iya. Jadi seorang guru itu punya dampak sangat besar bagi anak. Saya kepengen betul Pak Yo. Minimal saya kan banyak ngajar tentang komunikasi ya. Saya kepengen betul bicara sama guru begitu loh cara komunikasi. Komunikasi itu kan speak in your audience language. Kalau kita ngajar ke anak-anak, komunikasi anak-anak, kita pakai bahasanya anak-anak dong. Jangan memaksa anak-anak ngerti bahasa kita. Yang dari zaman dinosaurus begitu kan. Gitu loh. Jadi Pak Yo bantu ya? Ya sangat. Karena saya tahu Pak Yo juga sering sekali juga sharing ke depan guru-guru ya Pak Yo? Ini kan pelatihan juga ke guru-guru. Termasuk yang tadi di di Humbang. Ini kan mau pelatihan lagi di Morowali. Keren, di Morowali, di daerah-daerah, beberapa daerah lagi di Bangli. Saya ingat banget ya, waktu Hirohito Jepang dibom, Nagasaki, Hiroshima. Pertanyaan Hirohito pertama ya, Kaisar Jepang, ada berapa guru yang masih hidup? Ya, betul. Iya kan? Betul. Ada berapa guru yang masih hidup? Betul. Dan Hirohito membangun kembali Jepang. Bahkan mengalahkan Amerika tuh sempat. Ya kan, kemajuan ekonominya itu dari guru-guru, dari pendidikan. Betul, setuju. Kalau gurunya udah berubah, suasana kelas berubah. Kalau Mas Helmi sekarang ke daerah Humbang di sana, di sekolah yang diajar oleh 300 guru ini, berubah total. Suasana kelas sangat ceria. Dan ribut kelasnya.
Berisik nggak apa-apa. Berisik, iya. Ini ada yang ngomong dikit, gurunya marah. Siapa yang berisik? Diusir gitu ya. Iya, ini ramai sekali kelasnya. Nanti kalau sempat ke sana lihat, waduh luar biasa itu. Mereka ribut gitu. Makanya dari dulu Pak Yo itu fisika itu kan kereng ya. Iya. Repot gitu, berat, complicated. Tapi Pak Yo dulu bikin namanya fisika itu asik. Iya, benar. Dan sekarang matematika apa? Gasing. Gasing, gampang, asik, menyenangkan. Gampang, asik, menyenangkan. Jadi kalau cara kita mengajar menyenangkan, itu dapatnya lebih gampang ya Pak? Betul, bisa sangat, wah sangat luar biasa itu. Makanya kenapa anak-anak ini suka sekali. Dan maka berapa yang kemarin 2 minggu itu mereka bilang, kok cepet banget ya kan? Anak-anak, padahal udah 2 minggu dari pagi sampai sore. Tapi mereka bilang, saya nggak mau selesai gitu. Jadi begitu habis pelatihan, mereka banyak yang nangis juga gitu. Karena mereka berpisah kan. Dan karena, gitu ya? Iya, sesuatu yang menyenangkan gitu. Mereka tinggal. Happy banget ya Pak Yo ya? Happy. Jadi nggak menyesal lah kembali ke Indonesia ya? Enggak. Sangat. Ya. Teman saya dulu pendidikan di Amerika aja dia nggak mau pulang Pak Yo. Negaranya gimana gitu. Saya pulang. Ya. Nikmat lah. Banyak lah yang mesti dikerjain di sini. Kalau dulu kan sekolah saya nggak pinter-pinter aman, nggak sepinter Pak Yo kan. Kalau Pak Yo tuh udah kepake di sana ya. Aduh luar biasa. Jadi Pak Yo, kan saya kadang-kadang bercanda ya Pak Yo ya. Kita itu ya SD diajarin bahasa Inggris, oke? SMP bahasa Inggris, SMA diajarkan bahasa Inggris, kuliah diajarkan bahasa Inggris. Udah sarjana tetap aja nggak bisa bahasa Inggris. Di mana salahnya Pak Yo? Iya kan? Iya. Something wrong with our curriculum, right? Iya. Betul. Iya, minimal nggak bisa ngomong kita tuh. Iya. Aduh. Ya ini cuman ada sesuatu. Ada sesuatu. Banyak PR kita. Ya, betul. Pak Nadiem banyak PR kita. Betul. Banyak. Pernah diundang Pak Nadiem? Pernah waktu itu ketemu sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, sama. Karena diajak Pak Jokowi. Ya, karena diajak Pak Luhut. Diajak Pak Luhut. Ya, untuk bicara beberapa. Jadi kita harus banyak. Tapi saya mau turun Pak Yo. Saya mau ketemu guru-guru sharing. Minimal ngajarin komunikasi, ngajarin membuat media pengajaran ya. Kan anak-anak sekarang lebih audiovisual kan. Mereka udah nggak terlalu mau baca. Nonton mereka. Anak saya bisa bahasa Inggris, bahasa Korea hanya dari YouTube, dari Netflix. Dan itu banyak terjadi. Makanya kursus bahasa Inggris banyak yang kekurangan murid sekarang Pak. Mereka belajarnya dari YouTube, dari Netflix. Dan bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Iya, betul. Dari Netflix itu sangat bantu banget. Iya, sangat bantu. Sama YouTube lah. Iya, betul. Kita bisa belajar apapun. Betul, setuju itu. Keren Pak Yo. Pak Yo, kemarin tuh yang WA saya. Kalau fenomena cinlok itu neranginnya secara fisika tuh apa yang terjadi Pak Yo? Oh, oke. Cinta lokasi. Ya, sebenarnya gini. Menurut ini profesor fisika. Enggak kan gini, kalau kita misalnya bersama dengan lawan jenis kita gitu ya, misalnya terlalu sering ketemu, berarti kan gelombangnya makin lama makin sama gitu. Menyesuaikan. Jadi gelombangnya makin menyesuaikan, akhirnya semakin tertarik gitu loh ya. Jadi itu sebabnya, walaupun mungkin si perempuannya misalnya nggak terlalu cantik gitu ya, katakan, tapi lama-kelamaan kan dia lihat, oh ini ada yang positifnya dari perempuan, pasti setiap orang ada positifnya. Nah itu yang membuat pikirannya, oh ini bagus gitu ya. Nah itu yang mungkin akhirnya mereka itu saling sama frekuensi sama. Nah kalau udah sama, nah biasanya ya mereka tertarik, jatuh cinta. Ya, dan itu juga bisa, kalau laki-laki itu biasanya mudah sekali, kalau perempuan diusap ininya nih. Jadi itu resonansinya cepet. Diginiin? Iya. Sama laki? Sama laki, resonansinya cepet tuh. Tapi jangan dipraktekin. Aduh, makin lama banyak yang cinlok ini. Atau kalau dansa gitu kan. Nah, ini kan tangannya telapak ke telapak gitu ya. Ke telapak. Nah, itu kan resonansinya tambah kuat. Jadi kemungkinan akhirnya banyak cinlok kayak di situ. Nah, perempuan kalau ada laki begini hati-hati loh. Nah, nanti kalau misalnya dia setelah pulang ke rumah. Ini fenomena kenapa di kalangan artis misalnya kan cinlok artis. Kenapa di kalangan artis konon katanya, saya sih nggak terlalu setuju. Ya terjadi banyak perceraian.
Ya itu katanya tadi terjadi chinlock, berarti frekuensinya dia itu sama dengan frekuensi yang di lokasi. Yang di lokasi. Oke. Nah, ketika pulang frekuensinya beda. Gitu. Udah beda dong ya. Ya udah karena beda. Dia ngejust di lokasi syuting. Di rumah. Frekuensinya beda lagi. Udah beda. Kan tadinya dia samanya sama yang di rumah. Sekarang samanya sama yang di sini gitu kan. Ketika pulang tentu beda. Nah beda itu langsung pasangan kita udah langsung cium nih. Oh iya, ini pasti ada sesuatu nih gitu. Nah mulai curiga lah. Nah curiga. Nah akhirnya makanya terus kan biasa dari situ ribut. Nah lalu ya biasa cerai gitu karena dia udah ada pasangan. Ini kayak infotainment aja kita. Oh gitu Pak Yo ya. Itu sih kalau mau diterangkan. Apalagi lebih lama waktunya di lokasi syuting daripada di rumah ya. Nah itu jadi frekuensinya lebih ke arah ke lokasi. Untung saya nggak banyak syuting sekarang. Pak Yo ini juga dulu yang memperkenalkan istilah mestakung ya. Semesta mendukung. Agak-agak sama Pak Yo ya? Iya, jadi kalau semesta mendukung kan artinya kalau kita punya sesuatu keinginan gitu ya, keinginan lalu kita berusaha keras gitu, itu kan mempengaruhi tubuh kita sebenarnya, mempengaruhi pikiran kita gitu. Pikiran kita sehingga pikiran kita akan berusaha mencapai itu kan. Nah sehingga ketika kita ketemu orang, kita mempengaruhi orang. Orang-orang akan dipengaruhi juga gitu. Nah terus akhirnya kita orang semakin dipengaruhi, akhirnya seolah mendukung kita. Mendukung tujuan kita. Iya, mendukung pikiran kita. Mendukung pikiran kita sehingga apa yang kita cita-citakan itu seolah bisa terjadi gitu loh. Karena dukungan dari berbagai pihak itu gitu. Itu dukungan dari alam semesta. Iya, ini kemarin si Mel Gill yang nulis buku Rhonda Byrne. The Law of Attraction? Law of Attraction. The Secret. Mel Gill itu ngajak nulis bareng tentang ini juga. Oh gitu. Dia pengen lihat dari sisi fisikanya apa gitu. Jadi dia Law of Attraction dia itu mau terangin secara fisika. Gitu. Like attracts like. Iya, nah itu makanya yang tadi Pak Mas Helmi bilang di awal ya bahwa burung sejenis itu akan hinggap di dahan yang sama. Iya itu. Mestakung. Seperti bikin film waktu itu ya. Iya tapi pernah dibikin film. Saya tahu. Ferry Salim bintangnya ya. Luar biasa. Pak Yo, makanya Pak Yo bawa gambar katanya makanya kita hati-hati sebagai guru, sebagai orang tua karena gerak-gerik kita itu akan mempengaruhi anak kita ya minimal ya. Benar. Bisa diterangin Pak Yo? Iya, jadi kalau misal kita ini seperti ini, orang kita pemarah gitu ya. Misal kita pemarah nih. Nah, nih, kita pemarah, maka anak kita nanti akan kayak gini nih. Nah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat gini, ketika kita udah biasa marah di rumah, kita nih bergetar dengan frekuensi marah gitu. Jadi kalau kita nggak marah tuh nggak nyaman. Makanya orang yang selalu marah tuh kayak addicted gitu. Maunya marah gitu. Sama seperti orang bersungut-sungut tuh sama. Maunya bersungut-sungut terus. Ya, sehingga makanya orang kan nggak bisa ngilangin karena dia udah addicted. Artinya dia udah bergetar dengan frekuensi itu. Nah, ketika dia ketemu anaknya, dia bergetar dengan frekuensi marah. Si anaknya akan menyesuaikan diri dengan frekuensi marah. Sehingga si anaknya itu akan merasa bahwa dia nih harus bergetar dengan frekuensi marah dan dia ikut marah gitu. Nah, jadi itu makanya kalau orang marah, gimana caranya supaya dia bisa ngurangin marah? Dia harus berada dalam lingkungan yang bergetar dengan frekuensi yang tidak marah gitu. Dia menghilangkan sendiri nggak bisa. Tapi kalau dia berada dalam lingkungan yang tidak marah gitu, yang orangnya lebih banyak, nah itu saling mempengaruhi sehingga dia akan bergetar dengan frekuensi yang tidak marah lagi gitu, sehingga dia bisa lebih baik gitu. Makanya kan pergaulan yang jahat tuh akan membuat orang jadi jahat gitu loh. Jadi makanya kalau you are what your friends are. Anda adalah representasi dari teman-teman Anda. Betul. Iya. Jadi lingkungan. Kalau orang suka ngerokok gitu ya, itu 21% pasti akan ikut rokok. Itu penelitian. Jadi kalau orang yang suka merokok, ya kalau lingkungan kita orang yang suka merokok, 21% kita akan 21% kita akan ikut merokok. Iya. Kalau kita mau quit ngerokok, ya, kalau kita dengan usaha kita cuma 3%. Kemungkinan berhasil. Kemungkinan berhasil. Tapi kalau kita dengan lingkungan kita, yang jadi kita masuk ke orang yang anti rokok, gitu. Ya, misalnya dalam satu keluarga si istrinya udah berhenti rokok gitu ya. Nah, dia berada dalam lingkungan, kemungkinan berhenti rokok 40%.
Karena dia gelombangnya akan berubah dari gelombang suka rokok menjadi gelombang yang anti rokok. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau untuk lepas dari rokok, caranya kita harus berada dalam lingkungan yang anti rokok. Sama seperti kalau kita nggak mau gemuk, jangan berada pada lingkungan orang-orang gemuk gitu. Karena frekuensi orang gemuk, dia maunya makan terus gitu. Jadi kameramen gua gemuk, jadi agak ketawa dia. Lu kalau mau kurus jangan bergaul sama yang gemuk-gemuk di luar ya. Oke. Ya, harus bergaulnya dengan orang-orang yang jangan yang gemuk gitu. Nanti dia akan nggak, dia tentu kalau teman-teman kita nggak suka makan kan, jadi juga kita bergetar dengan frekuensi yang nggak suka makan gitu. Tapi kalau teman-teman kita pada makan, bilang, oh makanan enak, makanan mempengaruhi pikiran kita gitu. Asal jangan tahu-tahu teman yang nggak suka makan jadi ikut makan gara-gara kita masuk di situ. Itu bad influence namanya. Oke. Nah, jadi memang itu sih. Jadi kalau lu suka marah, ya cara berhentinya bergaul dengan orang yang suka nguap. Jadi begitu mau marah nguap nggak jadi tuh, tidur lah. Jadi orang tua di rumah, makanya kita selalu diajarkan ya parenting tuh jangan ribut di depan anak-anak. Iya. Gitu ya. Iya. Gitu ya, Bro. Betul, itu ya. Betul, ya, betul. Termasuk itu kali ya. Itu mempengaruhi gelombang ke anak-anak itu. Karena langsung kan. Anaknya Payu 3 ya? 3. Suka senyum semua nggak? Ada di sana juga ya, di alma maternya Pak Yo ya? Ada. William and Mary? Ada satu. Itu di mana sih, William and Mary? Di Virginia. Oh, Virginia. Very close to Washington ya? Iya. Itu kalau state yang paling banyak melahirkan presiden ya? Iya, karena itu emang universitas yang tua gitu. Iya, nggak, Virginia-nya kan banyak sekali presiden Amerika berasal dari sana kan? Iya, di sana juga. Ini salah satu universitas tua? Tua, ya tadi kedua dari Harvard. Harvard tapi lucu namanya tetap college ya? Iya, karena memang dia mau mempertahankan nama college-nya itu sebagai sejarah gitu, history. Karena bayangan kita kalau di Amerika college itu kan undergrad ya? Iya. Ya, undergraduate gitu. Iya, itu memang dia pertahankan karena mempertahankan tradisi lah. Gila. Pak Yo ada foto apa gitu Pak Yo? Oh iya, kalau ini yang ini. Jadi kalau bersungut-sungut ibunya, nah ini anaknya akan bersungut-sungut juga tuh. Jadi istilahnya ngedumel ya akan ngedumel lagi. Makanya hati-hati depan anak-anak ya. Anak-anak itu kata orang ibarat kertas kosong ya, tabula rasa istilahnya ya. Jadi kita lah yang nulisnya. Kalau kita nulis sebagai pemarah, anaknya jadi pemarah. Nah, makanya senyumlah depan anak-anak. Iya, betul. Dan senyum itu menular loh, reciprocal. Iya. Jadi saya kalau ilmu saya komunikasi, jangan berharap orang akan senyum ke kita kalau kita nggak senyum. Iya. Iya dong. Betul. Tapi biasanya dia orang normal nih. Betul. Kalau kita senyum minimal di sana kan balas. Iya, betul. Kita senyum pasti otomatis itu. Otomatis lah. Ya, makanya awalilah dengan senyum. Iya. Senyum itu ibadah. Iya. Keren. Jatuh cinta juga begitu Pak Yoy? Iya. Getaran juga Pak Yoy? Getaran juga, makanya hati-hati aja kalau terlalu sering deket sama orang ya. Hati-hati bisa jatuh cinta. Kayak misalnya orang orang kan punya 4 sifat ya. Kayak misalnya ada sanguin, melankolik, kolerik sama pragmatik gitu ya. Ini kan 4. Orang bilang ini nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Bisa. Mereka itu terbentuk karena lingkungan. Karena tadi gelombang. Jadi dia ayahnya kolerik gitu ya. Nah dia berarti dia sudah senang dengan frekuensi kolerik. Makanya kemungkinan dia akan jadi kolerik juga gitu. Karena ayahnya kolerik gitu ya. Nah tapi ketika dia nanti terjun di lapangan semuanya orang melankolik, dia akan melankolik. Nggak ada yang fanatik gitu ya? Iya, nggak ada. Nggak ada yang permanen? Nggak ada. Jadi dia bisa berubah karena gelombang ini gitu loh. Jadi gelombang emosi ini. Maka itu sebabnya orang itu bisa berubah gitu. Jadi sifat-sifat orang tuh bisa berubah. Jadi kalau misalnya even kayak orang kena narkoba juga ya. Kalau lingkungannya itu adalah orang yang nggak suka narkoba, dia akan kepengaruh. Tapi kalau dia berada tetap akhirnya lingkungannya yang suka narkoba lagi, ya udah dia kena lagi. Begitu juga orang merokok ya? Iya, sama. Jadi makanya hindari teman-teman yang suka ngerokok kalau nggak mau ngerokok gitu. Jadi pasti ada keinginan untuk ngerokok atau terutama kalau gelombangnya udah interaksi udah bagus, dia pasti akan coba gitu. Pak Yo kan intens sekali ya mengajarkan fisika, kemudian matematik sekarang. Karena matematik itu memang induknya ilmu ya Pak Yo ya? Iya. Jadi memang matematik itu kan dasarnya.
Jadi semua. Nah, fisika itu kan sebenarnya fenomena alam yang kemudian dibuat matematik ya supaya idenya orang lain lebih bisa ngelihat gitu loh. Nah, itu tujuannya supaya memudahkan orang melihat gitu ya. Fenomena alam itu kenapa terjadi gitu ya. Jadi memang matematiknya sangat penting gitu. Karena jadi dasar gitu. Tapi yang terutama kalau matematik itu adalah ketika kita mau ngajar matematik, yang paling penting itu adalah logikanya. Sehingga dia nanti bisa apa istilahnya mengajarkan gini. Kalau misalnya mengajarkan fenomena-fenomena alam gitu ya. Atau yang gampang gini deh. Misalnya ada 5 dalam satu ruangan 5 hewan. Ya, 5 hewan, tapi kakinya ada, misalnya kakinya ada 14 gitu ya. Nah, 14. Berapa yang kaki 2, berapa yang kaki 4. Misalnya hewan itu ada kaki 2, kaki 4. Nah, orang kan mikir, biasa secara matematik gimana gitu ya. Tapi harusnya cara mikir matematiknya nggak kayak gitu. Misal tadi 5 hewan. Kakinya 14. Kaki 14. Nah, 5 hewan, kalau kakinya 2 semua, berarti kan 10. Nah, 10. Terus tambah lagi 2. Berarti 12. Tambah lagi 2. 14. Berarti yang kaki 4 ada 2 dong. Ada 2, kaki 2-nya 3. 3. Nah, langsung dapat gitu. Jadi ada bridging-nya ya? Ya, artinya, jadi ini logik ya? Logiknya. Nah, ini baru dibikin matematik gitu ya. Tapi yang paling penting ini di logiknya ini gitu. Jadi saya ngelihatnya kalau matematik ini, kalau apalagi dalam sekarang ya, kita perlu kan belajar coding, logika gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini penting banget. Agen matematik? Di kimia pun ada matematiknya Pak ya? Iya, matematik, betul. Nyampur ini dengan ini jadi apa gitu ya? Iya, itu bagaimana dia membuat, merumuskan sesuatu yang tadi misal kimia gitu, menjadi sesuatu yang bisa dilihat gitu dan bisa dimengerti gitu. Dari dengan angka-angka gitu. Keren Pak Yu. Ini kalau basket 2 hari 2 malam nih kok Pak Yu. Semua beliau bisa terangin secara matematik. Pak Yo barangkali bisa jadi tamu gua berikutnya, tapi mungkin Pak Yo ada closing statement, mungkin nasihat untuk guru, untuk masyarakat, untuk anak-anak Pak Yo. Ya, kalau saya sih pikir ya untuk guru, masyarakat dan orang tua ya, kalau bisa dengan anak-anak kita itu selalu tunjukkan optimisme dan sikap positif gitu. Jangan pernah katakan sesuatu yang negatif. Atau sikap-sikap yang jelek kita kepada anak-anak kita, karena itu dampaknya sangat besar sekali gitu, buat masa depan anak kita gitu. Setuju. Dalam saya adalah seorang public speaker, saya selalu bilang, how can you inspire people if you are not inspiring enough? How can you motivate people if you are not motivating enough? Jadi kalau Anda ingin menyuruh orang berbuat kebaikan, kita sendiri menunjukkan bahwa kita baik. Setuju. Setuju Pak ya? Setuju, mantap. Nggak mungkin Anda nyuruh orang senyum kalau Anda sendiri nggak senyum. Setuju. Lagi-lagi ilmu getaran. Thank you Pak Profesor Dr. Andes Yohanes Surya MSc PhD. Gitu ya Pak Yu? Kepanjangan. Biasa kita panggil dia Pak Yu. Murid-murid Pak Yu sekarang udah hebat-hebat. Salah satu tuh asisten Pak Yu sekarang adalah CEO dari WIR, Michael Budi. Dia tiap kali kita ketemu, karena saya di WIR juga, kita selalu cerita. Kami berkenalan udah lama. Pada saat saya juga membantu Profesor Yohanes Surya. Thank you Pak Yu. Thank you. Thank you. Saya doakan sehat, sukses. Terima kasih. Tetap menginspirasi Indonesia, tetap membuat Indonesia menjadi lebih baik. Satu aja yang saya lupa lagi ke Pak Yu tuh. Pak Yu itu dulu aktif sekali, ini terakhir nih, habis ini kita tutup. Kepengen betul Pak Yu itu melahirkan ada orang Indonesia memenangkan Nobel. Apa itu one step to Nobel Prize ya? Apa kabar tuh Pak Yu? Nah, sekarang kita tetap kan kita udah punya banyak ilmuwan sekarang. Nah, ilmuwan Indonesia juga udah banyak yang bagus-bagus. Nah, termasuk salah satunya tadi Oki Gunawan. Nah, itu kan penemuannya hebat ya. Kita doakan aja, moga-moga ini juga salah satu kandidat. Ada, karena ini penemuan fisika yang luar biasa. Bayangkan 140 tahun misterinya nggak terpecahkan dan dipecahkan oleh dan itu masuk majalah Nature dan di mana-mana disebutin. Artinya kita tetap punya peluang ilmuwan-ilmuwan kita untuk meraih Nobel gitu ya. Kalau kita terus, misal setiap orang yang udah hebat-hebat ini diberi kesempatan terus untuk dia berkarya gitu. Pecah telur kayak. Udah ratusan tahun kali ya Nobel ya.
Iya, sudah ratusan tahun. Dari Indonesia belum ada. Indonesia belum ada sama negara besar. Ya. Yang sehebat kita, sebesar kita, ya. sebanyak kita gitu penduduknya, nomor 4 di dunia sekarang. Ya. Belum ada satupun orang Indonesia yang merebut Nobel. Nobel itu ada 5 setiap tahun kalau nggak salah ya. Ada fisika, kimia, fisika, kedokteran, perdamaian, ya, sastra. Ya. Ada. Ya. Jadi masa sih kita nggak kebagian? Iya. Jepang udah banyak, India banyak ya? India ada banyak. Cina yang paling banyak sekarang. Sekarang Cina, Jepang juga hampir tiap tahun sekarang ada. Ada ya? Ada. Atau Korea udah ada apa ya? Korea setahu saya belum. Kalau untuk fisika ya belum. Ya. Fisika belum, matematik juga kayaknya belum. Matematik field prize belum ada. Ya. Ekonomi juga ada ya kalau nggak salah Nobel ya? Ada bidang ekonomi itu. Ya. Negara Asia Selatan kemarin si Mansur apa tuh itu kan juga pernah dapat ya. Jadi menurut saya sih Yunus apa gitu namanya? Muhammad Yunus gitu. Ayo come on Indonesia gitu ya. Mungkin Pak Yo kita butuhkan lebih banyak orang-orang seperti Pak Yones Surya. Oke? Itulah dialog saya dari yang serius, yang perlu dipikirin, fun juga. Itulah gayanya Pak Yo kalau mengajarin, diajarkan tuh benar serius banget. Tapi beliau menyampaikannya dengan cara yang sangat fun, sangat menyenangkan dan asik. Kita berharap guru-guru kita di level apapun, dosen ya, mari kita mengajar dengan cara yang sangat menyenangkan. Dan saya akan bergerak dalam bidang ini. Saya akan sharing bagaimana caranya menjadi seorang yang punya komunikasi yang menyenangkan agar murid kita mau belajar. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.